apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, oke. Nah, sekarang kita akan memulai chapel kita. Untuk itu, kita angkat satu pujian yang berjudul Jalan Serta Yesus. Nah, anak-anak di rumah semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Untuk setiap kata jalan, kita akan putar arah. Jadi sekarang, anak-anak semua hadap ke kanan. Oke, kita angkat satu pujian ini. Kita akan berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Ibu Ning akan pimpin kita semua dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Sekarang kami akan mulai chapel kami. Tuhan Yesus berkati dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita angkat satu pujian lagi yang berjudul Roti dan Mentega. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian lagi yang berjudul Firman Tuhan Kudengar.
Oke anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Semua ambil sikap berdoa yang baik, duduk yang sopan, lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Ibu Sarlin yang pimpin doa ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, mari bersama dengan kami, memberkati kami, agar ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, anak-anak, mari kita mau baca kebenaran firman Tuhan. Anak-anak TK yang belum bisa membaca sendiri, Ibu Sarlin akan bacakan untuk kita semua. Sedangkan anak-anak SD yang sudah bisa baca sendiri, oke, sekarang buka Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 38. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 38. Sudah? Oke, Ibu Sarlin akan bacakan untuk kita semua, terkhusus untuk anak TK. Karena anak TK belum bisa baca sendiri. Oke. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Sekali lagi ya. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus." Oke, tema kita hari ini tentang baptisan Roh Kudus. Hah? Pasti anak-anak bertanya, baptisan Roh Kudus? Kalau yang biasa saya dengarkan baptisan, tapi kok baptisan Roh Kudus? Biasa kalau di gereja kan ada anak kecil yang digendong papa, yang digendong mama, bawa ke gereja, terus pendeta baptis dengan air. Tapi kok sekarang baptisan Roh Kudus? Nah, sebelum Ibu Sarlin menyampaikan apa itu baptisan Roh Kudus, Ibu Sarlin mau bercerita dulu tentang, pasti anak-anak sudah pernah mendengarkan tentang Hari Pentakosta. Ya, benar? Oke. Ibu Sarlin mau bercerita. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus. Sehingga saat Ia terangkat ke sorga, para muridnya merasa sedih. Tetapi mereka tidak diam-diam saja. Mereka berkumpul di suatu rumah. Nah, pas hari yang ke-10, di mana hari itu adalah hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di suatu rumah. Tiba-tiba datanglah suatu bunyi yang sangat kencang, bunyi tiupan angin yang sangat keras. Anak-anak pernah mendengar bunyi suara angin yang tertiup yang kencang sekali? Pernah dengar? Kalau angin yang tiupnya sepoi-sepoi pernah rasakan? Kalau angin sepoi-sepoi bisa buat kita mengantuk ya. Tapi kalau anginnya kencang sekali, kita pasti merasa khawatir. Wah, jangan-jangan pohon mangga ini bisa tumbang karena angin yang kencang. Jangan-jangan buah mangga ini jatuh kena kepala kita. Nah, saat angin kencang itu masuk memenuhi ruangan rumah di mana murid-muridnya berkumpul. Tiba-tiba
muncul lidah-lidah api, hinggap di kepala masing-masing murid. Terus murid-muridnya mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh. Karena tiupan angin kencang tadi, maka orang-orang yang ada di sekitar mereka, orang-orang Yahudi di mana murid-murid mereka berkumpul dalam rumah itu, di sekitar mereka itu orang-orang mulai datang berkumpul, datang berkerumun. Dan mereka merasa heran, loh kok murid-murid bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Lalu Petrus melihat orang banyak itu, ia keluar dari rumah itu. Lalu Petrus memberitahukan bahwa apa yang terjadi sekarang, yaitu murid-murid berbicara dalam berbagai bahasa. Itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Itu sudah tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus yang sudah disalibkan, yang sudah mati untuk menebus dosa semua orang, itu sudah bangkit dan dia memberikan hidup yang kekal untuk semua orang. Kemudian orang-orang banyak itu, orang Yahudi itu bertanya, kalau begitu apa yang harus saya lakukan supaya saya menerima Roh Kudus itu? Akhirnya dari orang banyak itu mereka mulai bertobat. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus dibaptis. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa semua orang. Anak-anak, kita juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Dan kita harus menerima itu. Menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita dengan sendirinya akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Oke, Ibu Sarlin, kembali lagi deh tema kita, yaitu baptisan Roh Kudus. Ibu Sarlin, baptisan Roh Kudus itu apa sih? Kok baptisan Roh Kudus? Ya, baptisan Roh Kudus itu merupakan karunia Tuhan untuk semua orang yang sudah suci hatinya. Suci hatinya artinya dia sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai penebus dosanya. Ketika dia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, maka hidupnya, hidup anak-anak, hidup Ibu Sarlin, hidup semua guru akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Pasti anak-anak bertanya, nah tandanya bagaimana kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? Tadi dalam cerita Ibu Sarlin tadi, bahwa ketika murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berbicara dengan berbagai bahasa. Mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berbicara dalam bahasa roh. Nah, tentu anak-anak bertanya juga, Ibu Sarlin, tapi bagaimana saya bisa berbicara dalam berbagai bahasa, sementara bahasa Inggris juga belum terlalu pandai? Nah, anak-anak, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, tandanya yang selalu kita lihat yaitu kita harus mengatakan kalau salah tetap salah, tidak pernah berkompromi. Misalnya, contohnya bagaimana? Ketika anak-anak, orang tua bilang begini,
hari ini tidak usah ikut devosi dulu ya. Padahal anak-anak sudah siap untuk devosi nih. Tapi mama bilang, misalnya ini contoh ya, mama bilang, jangan ikut devosi, kan ibu guru tidak tahu. Apa yang anak-anak harus bilang? Tidak, karena saya sudah siap dengar firman Tuhan, saya harus ikut. Itu contoh bahwa kita dipenuhi Roh Kudus. Contoh bahwa kita mau katakan tidak untuk yang salah dan ya untuk yang benar. Contohnya bagaimana sih kalau ya untuk yang benar? Misalnya ketika kita melakukan kesalahan, terus mama pukul kita, mama tidak bilang, "Hei, itu salah," tapi mama langsung pukul kita. Mama langsung tampar kita. Kita menangis. Mama tampar saya. Mama, kita menangis tapi kita tidak bilang sama mama bahwa apa yang mama lakukan itu salah. Kita tidak mengatakan itu. Nah, anak-anak, kita harus mengatakan bahwa iya tetap ya, tidak tetap tidak. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menyatakan yang benar. Kita harus berani untuk menyatakan yang benar. Kita harus berani untuk menyatakan yang memang benar-benar itu sesuai dengan firman Tuhan. Tidak boleh, tidak apa-apa. Hari ini teman saya ambil pensil kawannya. Tidak apa-apa, itu kan sahabat saya. Jadi saya tidak mau omong, saya tidak mau kasih tahu kalau dia ambil pensil teman yang sebelah. Tidak. Ibu Sarlin mau katakan bahwa itu salah. Kita harus, walaupun dia teman kita, walaupun dia sahabat kita, kita harus sampaikan, itu salah. Kenapa kamu ambil pensil orang? Kenapa kamu ambil krayon orang? Kita harus kasih tahu. Itu tandanya bahwa kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam setiap hati kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi mari anak-anak, Ibu Sarlin ajak, kita mau terus berjuang bersama-sama. Kita mau terus belajar bersama-sama untuk menyatakan ya kepada yang benar dan tidak kepada yang salah. Amin untuk firman Tuhan. Oke, sebelum kita mengaminkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari anak-anak ambil sikap berdoa yang baik, duduk yang sopan, lipat tangan, tutup mata. Ibu Sarlin akan berdoa. Oke? Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami supaya kami berani untuk menyatakan ya pada yang benar dan tidak pada yang salah. Karena kami percaya sungguh bahwa Engkau Roh Kudus tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, ini doa kami, mendengar kami, dan mengampuni setiap salah noda dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih Ibu Sarlin untuk firman yang sudah dibawakan. Nah, anak-anak, untuk menutup chapel kita hari ini, kita angkat satu pujian lagi yang berjudul Yesus Pokok. Yesus pokok
kita akan menutup chapel kita dalam doa. Anak-anak semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya Bapa, untuk firman yang sudah kami dengarkan. Berkati firman yang sudah kami dengarkan agar kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami. Seluruh kehidupan kami ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di chapel berikutnya. God bless you.